Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami semua yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Anak-anak sudah siap? So pasti dong mem, sudah siap. Ya, bagaimana sikap kita beribadah? Duduk yang baik. Nanti ketika disuruh bernyanyi, bernyanyi yang baik, bernyanyi dengan baik, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu tandanya kita anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari anak-anak semuanya, kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau baik. Semua bernyanyi ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Katakan lagi, Bapa Engkau baik. Semua bernyanyi ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu kepadaku. Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Bapakku aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Yuk anak-anak semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau yang selalu baik bagi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke anak-anak, masih semangat untuk memuji Tuhan? Tiur percaya pasti anak-anak di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan.
Tuhan besertaku. Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Ayo bangkit berdiri, kita buat gerakannya ya. Ya, semua anak kami memuji Tuhan dengan baik. Buat gerakannya ya nak. Katakan kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Semua aku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan semuanya yuk. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka semua senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa anak-anak memuji Tuhan. Silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan, Roh Kudus yang manis. Semua anak-anak bernyanyi ya. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kisahnya Yusuf. Nah, 2 minggu lalu kan kita belajar tentang Yusuf ya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu dan kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat memahami dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Yusuf itu masih di rumahnya dia. Nah, Yusuf adalah anak yang dikasihi papanya. Papanya kasih baju, kasih sepatu, semua yang bagus-bagus dikasih ke Yusuf. Nah, tetapi saudara-saudaranya itu membenci dia, mau membunuh dia, sampai-sampai menjual dia. Nah, belum minggu lalu kita melihat Yusuf itu dijual kemana? Ke Mesir. Nah, di sana dia menghadapi berbagai cobaan, tantangan, ya, godaan. Dia digoda oleh istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara, dia dilupakan oleh temannya. Wah, akhirnya Tuhan buka jalan, ya. Waktu Tuhan telah genap, maka Yusuf dipanggil keluar mengartikan mimpi Fir'aun. Nah, setelah itu maka Yusuf diangkat menjadi sang penguasa di Mesir. Nah, hari ini kita akan melihat Yusuf adalah seorang sang penguasa di Mesir. Nah, itu semua karena apa? Karena rencana Tuhan. Dan itu bukan kebetulan dia dijual, bukan kebetulan dia ada di Mesir, bukan kebetulan dia bisa mengartikan mimpi. Itu semua karena apa? Rencana Tuhan. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, maka terjadilah sebuah bencana yang besar, yaitu bencana kelaparan. Seluruh dunia, Alkitab mengatakan seluruh dunia ada bencana. Jadi di mana-mana itu ada bencana. Nah, ini sesuai dengan mimpinya Raja Fir'aun tentang kelaparan yang sangat panjang lamanya. Nah, kelaparan ini juga terjadi di rumahnya Yakub. Adik-adik, siapa Yakub? Papanya Yusuf. Ya, ketika Yusuf dijual, papanya itu masih di rumah. Nah, kelaparan juga terjadi di sana. Nah, akhirnya Yakub ini ya, papanya Yusuf, Yakub memanggil ke 10 saudara yang kemarin menjual Yusuf ya, untuk pergi ke Mesir memberi bahan makanan. Karena Yakub mendengar, oh, di Mesir itu ada jual bahan makanan. Di sana melimpah-limpah makanan. Jadi pergi kalian ke sana untuk apa? Membeli sumber makanan, memberi bahan makan. Nah, Yakub hanya menyuruh 10 anaknya. Nah, dia sisakan 1. Siapa yang disisakan Yakub? Ternyata yang disisakan Yakub itu adalah Benyamin, ya, adik kandungnya Yusuf. Nah, adik kandungnya Yusuf tidak dibiarkan untuk pergi bersama dengan mereka. Dan akhirnya 10 saudaranya ini pergi, adik-adik ya. Mereka pergi, mereka jalan sampai di Mesir. Nah, ketika sampai di Mesir, Yusuf dari jauh sudah melihat mereka bersepuluh. Yusuf tahu, wow, saudaraku datang. Nah, tetapi saudaranya ini tidak mengenal dia. Kenapa? Mungkin Yusuf sudah pakaiannya udah beda, ya, mungkin dandanannya juga beda, bahasanya mungkin udah pasti berbeda. Nah, maka saudaranya itu nggak mengenal dia, tetapi dia mengetahui, dia mengenal saudara-saudaranya.
Nah, lalu Yusuf memanggil mereka bersepuluh. Sini, apakah kalian ini adalah mata-mata? Apakah kalian ini adalah musuh? Wah, ditanya terus sampai Yusuf bertanya gini, siapakah papamu? Nah, gitu ya. Masih hidupkah enggak papamu? Nah, masih ada adik saudara yang lain enggak? Wah, semua ditanya. Maka mereka menjawab dengan jujur, ya, papa saya masih hidup. Saya masih ada seorang adik, ya, di rumah. Tetapi ada satu adik sudah tidak ada, seperti gitu. Nah, Yusuf mulai tahu bahwa mereka ini sungguh-sungguh, ya, adalah saudaranya. Lalu Yusuf memberikan semua yang mereka mau, apa yang mau mereka beli, ya, sumber makanan semuanya diberikan kepada mereka. Lalu Yusuf memanggil mereka gini, kalau kalian ini adalah orang yang jujur, kalau kalian ini orang jujur, maka kalian harus datang lagi dan kalian harus membawa adik kalian yang paling kecil itu. Kalau adik kalian itu tidak datang, maka saya tidak akan menjual apapun, ya, mau makanan, mau minuman, apapun saya tidak akan jual. Nah, sebagai jaminan kalian harus memilih salah seorang untuk ditahan di Mesir, sampai di mana kalian membawa adik yang paling kecil kalian itu datang ke sini, baru dia boleh bebas. Wah, semua bingung. Mereka mulai menunjuk satu dengan yang lain. Siapa lagi yang mau kita tinggalkan? Siapa lagi yang mau ditahan di sini? Wah, akhirnya ternyata Simeon yang terpilih. Wah, dia ditahan adik-adik. Dia dibawa ke dalam tahanan. Akhirnya mereka datang 10 orang, pulang jadi 9 orang. Nah, ketika 9 anak Yakub ini pulang sampai di rumah, maka mereka menceritakan semuanya ini kepada Yakub. Ada seorang penguasa, mereka tanya ini, tanya itu, dan kami jawab dengan jujur bahwa kami masih punya papa, kami masih punya seorang adik yang kecil. Dan akhirnya kami nggak tahu, ternyata sang penguasa itu berkata apa? Bawa adikmu ke sini. Sebagai jaminan, salah satu di antara kami harus ditahan. Dan sekarang Simeonlah yang ditahan. Wah, ketika Yakub mendengar cerita ini, dia sedih. Ya, dia berkata, aku telah kehilangan seorang anak, yaitu Yusuf. Sekarang ini saya kehilangan Simeon, dan nanti aku akan kehilangan Benyamin. Wah, Yakub sangat sedih adik-adik. Wah, Yakub bingung. Tetapi karena sumber makanannya banyak, mungkin waktu itu mereka nggak kepikir kapan harus ke sana, seperti gitu. Nah, suatu ketika sumber makanan yang mereka makan itu makin hari makin sedikit. Akhirnya Yakub memanggil lagi, ayo kalian 9, pergi ke Mesir, beli lagi makanan biar kita hidup. Nah, anak-anak Yakub berkata gini, kami nggak mau. Kalau kami pergi, adik kita harus ikut. Kalau adik kita nggak ikut, mohon maaf papa, nggak bisa. Penguasanya sudah ngomong, kalau kami mau pergi, bawa adikmu yang paling kecil itu. Wah, si Yakub papanya makin sedih. Dia pikir gimana ya? Ya, akhirnya salah satu dari anaknya Yakub yang bernama Yehuda. Yehuda berdiri berkata gini, Bapak, biarkanlah Benyamin adik kita ini pergi bersama dengan kami untuk membeli makanan di Mesir agar kita bisa hidup. Kalau adik kita ini tidak kembali, maka akulah yang menanggung, akulah yang berdosa, akulah yang berdosa terhadap Bapa. Wah, Yehuda dengan berani berkata, biarlah aku yang menanggung semuanya ini. Lalu karena apa boleh buat, Yakub akhirnya berkata, udahlah, pergilah. Akhirnya mereka pergi ke Mesir yang kedua kali untuk membeli sumber makanan. Nah, ketika mereka sampai, maka Yusuf juga sudah melihat bahwa adik kandungnya Benyamin ada di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka. Wah, Yusuf begitu senang. Tetapi Yusuf menahan diri.
Dan dia berkata, inikah adikmu yang paling kecil? Mereka berkata, ya, ini adik kami yang paling kecil. Lalu Yusuf menyuruh orang keluarkan Simeon. Akhirnya mereka berkumpul 11 orang. Nah, Yusuf saking senangnya itu dia kumpulin mereka, ayo kita makan siang bersama. Nah, ketika diberikan makanan, ya, setiap satu orang dikasih satu. Ya, persediaannya banyak, tetapi yang Benyamin itu makanannya itu lebih banyak, ya, lebih enak. Karena apa? Karena Benyamin itu adalah adik kandungnya Yusuf. Yusuf sangat sayang terhadap Benyamin. Nah, setelah makan enak, ya, semua kantong-kantong itu udah diisi dengan bahan makanan, maka Yusuf ingin menguji hati saudara-saudaranya. Yusuf ingin tahu apakah saudara-saudaranya ini masih yang seperti dulu, ya, yang suka melakukan kejahatan, mementingkan diri. Yusuf ingin menguji mereka. Lalu Yusuf memerintahkan kepada pembantunya, ambil pialaku, ya, piala yang biasanya dipakai untuk minum, dipakai untuk makan, simpan di dalam kantongnya Benyamin. Tidak boleh kasih tahu siapa-siapa. Nah, setelah makan semuanya udah disiapkan, ya, kantong-kantongnya sudah diisi, maka mereka mau pulang ke rumah. Jadi anak Yakub mulai siap-siap pulang. Tiba-tiba Yusuf dan pasukannya itu datang menghadang mereka. Yusuf berkata, kenapa aku begitu baik dengan kalian tetapi kalian mencuri pialaku? Wah, anak Yakub kebingungan. Siapa lagi yang mencuri? Lalu mereka berkata, kami ini orang jujur, kami enggak mencuri. Nah, lalu Yusuf berkata gini, siapa yang kantongnya itu kedapatan pialaku, ya, maka dia harus menjadi budakku. Wah, satu-satu kantong diperiksa. Semua mereka ketakutan, ya, jantung mereka deg-degan gitu. Sampailah di kantongnya Benyamin, dan ternyata adik-adik ditemukan ada piala di dalamnya. Wah, semua anak Yakub makin stres, makin bingung, makin ketakutan. Lalu Yusuf dengan tenang dia berkata, kamu yang kedapatan, maka kamulah yang harus menjadi budakku. Lalu tiba-tiba Yehuda berdiri. Ya, Yehuda berkata, jangan adikku yang menjadi budakmu, tetapi biarlah aku, ya, yang menggantikan adikku yang kecil ini, sesuai apa yang dijanjikan Yehuda terhadap papanya. Ya, nah, ketika Yusuf melihat sikap Yehuda saudaranya, di dalam hati Yusuf berkata, mereka telah lolos atau lulus ujian. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya itu kepada mereka. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual itu. Wah, mereka kaget. Ya, mereka takut Yusuf membalas dendam. Tetapi Yusuf berkata, marilah, akulah Yusuf. Cepat pulang, suruh papa ke sini, bawa papa ke sini. Akhirnya mereka pulang, mereka membawa Yakub ke Mesir untuk berjumpa dengan Yusuf. Adik-adik, kalau kita lihat cerita ini, ya, Yusuf sekarang adalah seorang yang berkuasa. Semua orang termasuk rakyat Mesir, ya, atau dari bangsa mana yang ke Mesir untuk membeli sumber makanan, semua takut kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia penguasa. Nah, kita bisa melihat Yusuf sebagai penguasa, dia tidak membalas dendam terhadap saudaranya yang membenci dia. Walaupun dia berkuasa, ya, dia di atas saudaranya sekarang, tetapi dia tidak membenci, dia tidak membalas dendam. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memaafkan perbuatan jahat mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik. Yusuf membalas kejahatan-kejahatan saudaranya dengan kebaikan. Nah, lalu Yusuf berkata gini,
Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjadi atau menjamin kelanjutan keturunanmu. Lalu Yusuf juga berkata gini, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan aku berkuasa di Mesir agar dapat terjaga hidup kalian. Semua ini karena Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan Yusuf yang kita lihat ya, dia selalu ditimpa masalah, dia selalu ditimpa bencana, ya, dibenci, dijual, dipenjara. Tetapi semuanya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Semuanya ini rencana Tuhan. Tujuannya adalah supaya Yakub sekeluarga tetap dijaga oleh Tuhan melalui siapa? Yusuf. Nah, Tuhan juga mau memakai hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita melakukan kebaikan di sekolah, baru orang membenci kita. Orang berkata, so suci lu, so baik lu, seperti gitu ya. Tetapi ingat, ketika kita melakukan kebaikan itu ketika kita dibenci juga, itu bukan karena kebetulan, tetapi memang ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, nah sekarang hari ini kita belajar tentang Yusuf seorang penguasa itu karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena dirinya. Ya, adik-adik kita bersama-sama baca ayat hafalan. Ya, kita sama-sama lihat, adik-adik buka ya, Roma pasal 8 ayat 28. Ya, boleh buka Alkitabnya, boleh lihat di layar, nanti ada biasanya seperti gitu ya. Roma pasal 8 ayat 28 ya, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, sekali lagi ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah lah yang penting di dalam hidup kita, bukan rencana kita. Adik-adik, mau gak kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang memakai hidup kita dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, yang penting rencana Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya rencana Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih ada sekolah minggu ya. Jadi tetap mengikuti sekolah minggu secara online ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.